Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa auhallahu ila Musa alaihi salam, ya Musa, kun katairil wahdani ya'kulu min ru'usil asjar wa yashrabu minal ma'il garah. Fa idza jannahu al-lail awa ila kahfin minal kuhufi isti'nasan. Fa idza jannahu al-lail awa ila kahfin minal kuhufi isti'nasan bi wastihashan mimman asani ila akhir ma qala radhiyallahu anhu arda. Masih wahyu Allah kepada sebagian nabinya, yaitu wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa, kun katair, jadilah kamu itu seperti burung. Al-wahdani, burung yang sendiri. Ya'kulu min ru'usil asjar, yang mana burung tadi itu makan dari ujung-ujung daripada pohon-pohonan. Wa yashrabu minal ma'il garah, dan burung itu minum dari air tawar. Fa idza jannahu lail, maka jika sudah mulai gelap malam hari, awa ila kahfin minal kuhuf, maka itu burung bermalam ke gua daripada gua-gua, isti'nasan bi, karena merasa senang bersamaku, wastihashan mimman asani, dan burung-burung tadi itu merasa sumpek, susah, enggak senang, mimman asani, daripada orang yang bermaksiat kepada aku. Apa maksud wahyu Allah ini kepada Nabi Musa? Artinya ini Nabi Musa ini mendapatkan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya apa? Orang itu kalau dalam keadaan bingung, kalau dalam keadaan galau, kalau dalam keadaan sumpek, itu seharusnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dapat jalan keluarnya. Kalau dia malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dia dapatkan apa? Tambah stres. Yang dia dapatkan apa? Tambah bingung. Yang dia dapatkan akhirnya apa? Jadinya tidak mendapatkan jalan keluar, sehingga apa? Dia semakin menjadi apa? Bingung. Karena itu Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang datang untuk apa? Meminta daripada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar daripada segala kesulitan. Ini kalau kita lihat, Allah ini memberikan jalan keluar kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa datang kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa apa? Dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, memang tugasnya Nabi Musa ini berat. Tugasnya Nabi Musa ini berat. Kenapa? Yang dihadapi ini Fir'aun, yang mengaku bahkan sebagai Tuhan. Bahkan yang dihadapi ini adalah Bani Israel, yang mana Bani Israel ini adalah umat yang selalu bangkang. Selalu dia mempertanyakan, tidak taat. Yang dihadapi apa? Berat. Karena itu ketika Nabi Musa datang kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah mengajarkan kepada Nabi Musa untuk supaya menghilangkan kesumpekannya dengan cara Dengan cara memberikan permisalan kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa menjadi faham, dia akan lepas daripada segala kesumpekan, segala apapun yang dia bingungkan. Karena itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa kun katair. Ini permisalannya. Kalau kita lihat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti burung. Maksudnya apa menjadi seperti burung? Memang burung ini banyak kita bisa mengambil pelajaran daripada itu burung. Karena burung ini adalah makhluk yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini biasanya manusia ini bingung, ya biasanya kebanyakan bingungnya itu urusan rezeki. Biasanya urusan rezeki, kebanyakan urusan apa? Rezeki. Karena itu apa? Kalau kita mau mencontoh burung, itu contoh itu burung, kata Allah Subhanahu wa taala, lau dikatakan oleh Nabi SAW, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Dikatakan apa? Seandainya kamu itu menjadi orang yang tawakal, kamu menjadi orang yang tawakal kepada Allah, sebenar-benarnya tawakal, bukan nyoba-nyoba, tapi benar memang tawakal kepada Allah, pasrah segala urusannya kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah akan memberikan kepada kamu rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung, yang mana burung itu pagi harinya berangkat dalam keadaan kosong apa tempat makanannya, tapi pulang dalam keadaan sudah penuh dan kenyang. Ternyata apa? Burung ini dijadikan contoh, termasuk apa? Makhluk yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah kita saksikan burung itu punya gudang untuk makanannya. Ya, ketika dia apa, berada di tempat, ya kalau di kurungan sama orangnya ini kasih. Tapi kalau dia liar, enggak pernah burung itu seperti makhluk yang lainnya, seperti tikus seandainya, ya seperti semut seandainya, enggak ada. Burung itu apa? Enggak pernah menyimpan makanan. Pagi hari kalau dia yakin masih hidup, pasti Allah akan menjamin rezekinya. Ini burung. Karena itu Allah jadikan apa? Termasuk misal kepada Nabi Adam apa? Kalau jadilah kamu itu seperti apa? Burung. Nah, juga sama seperti burung apa? Ayam. Ayam itu gitu juga. Ya, keluar ya kereker, dapat makanan, terus sampai waktunya pulang-pulang. Maghrib pulang itu ayam. Dia no ayam keleleran di maghrib, waktu maghrib. Enggak ada. Nah, ayam sudah di rumahnya, burung sama, nggak kelihatan. Kecuali burung dares ya, lowo sing metu ya. Kalau burung nggak ada yang keluar di malam hari. Kenapa? Ya karena memang burung itu ya orang apa makhluk yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya jadilah kamu seperti apa? Burung. Ya asal ini semuanya apa? Untuk mencari kebutuhan ya, bukan untuk mencari apa tambahan. Kalau untuk mencari kebutuhan insya Allah dapat. Apalagi kita makhluk yang punya akal. Mereka hewan aja percaya kok kepada Allah Subhanahu wa taala, masa kita enggak percaya kepada Allah? Ya kebutuhan manusia ini apalagi kebutuhan manusia sedikit. Berapa sih kebutuhan manusia? Ya kalau mau diukur perutnya satu jengkal ini campur semuanya, ususnya semuanya di sini. Kebutuhan makannya sedikit, satu piring sudah warak. Apalagi di Indonesia mudah ya untuk mendapatkan ya makanan, dapat 20.000 mungkin bisa beli. Iya, bahkan makanan sak minumannya bahkan tambah jajan mungkin. Iya kan sebetulnya apa? Mudah, sebetulnya lebih mudah untuk mendapatkan apa? Rezeki. Karena itu kalau untuk mencari kebutuhan enggak perlu bingung sebetulnya. Ya sisanya tawakal kepada Allah. Kalau Allah kasih tambahan, ya Allah kasih kelebihan, ya untuk sedekah. Bolehlah untuk menambah, untuk beli sesuatu yang dia butuhkan. Tapi apa? Ya kalau orang, bukan berarti orang itu nggak boleh kerja. Silakan bekerja. Tapi kerja itu ya niatkan untuk ibadah. Kalau diniatkan untuk ibadah, selebihnya daripada kebutuhan jadinya sedekah. Jadinya untuk apa? Untuk kepentingan akhiratnya. Kenapa? Wong tujuannya dia untuk ibadah kok dalam apa? Pekerjaannya dia. Karena itu kebutuhan manusia sedikit dibanding dengan kebutuhan gajah. Ya banyak kebutuhan gajah ya. Kalau gajah kan perutnya besar, itu berapa yang harus dia makan setiap harinya. Kemudian apa? Sapi ya kan kebutuhannya banyak, itu lebih banyak daripada manusia. Tapi tidak pernah bingung mereka. Mereka tidak pernah bingung ya, tapi kita yang malah Allah kasih kelebihan akal, malah kita yang bingung. Kadang-kadang tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Tak mungkin Allah akan menyia-nyiakan makhluk manusia yang mana paling mulianya daripada makhluk Allah.
Karena itu kalau untuk mencari kebutuhan nggak usah bingung, nggak usah sampai berbuat haram. Kadang-kadang sampai korupsi itu kenapa sih? Khawatir kehabisan rezeki. Lo yang jamin Allah kok. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali sudah Allah pastikan rezekinya. Siapapun yang melata di muka bumi, bahkan hewan semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia. Apalagi manusia mudah untuk mencarinya. Dengan apa? Allah berikan kelebihan apa? Akal. Karena itu kalau untuk mencari kebutuhan gak sulit bagi manusia, karena sudah jaminan dari Allah dan Allah berikan tambahan akal. Tapi kalau untuk mencari lebih daripada kebutuhan, ini yang akhirnya apa? Jadi bingung. Akhirnya apa? Sampai berani korupsi, sampai berani menipu. Kenapa? Untuk mencari lebih daripada kebutuhan. Kalaupun Allah takdirkan kita memiliki harta yang lebih, ya akan sampai kepada kita, nggak akan kemana-mana itu rezeki. Karena itu ya kalau kita pikirkan, ya jangan kita urusan rezeki itu pakai akal, jangan. Rezeki itu sudah tidak bisa pakai hitung-hitungan sudah. Rezeki itu sudah jaminan Allah, nggak mungkin dengan hitungan akal kita. Kalau kita pakai hitungan akal, ya akhirnya apa? Kita ya memaksakan diri. Akhirnya apa? Memaksakan diri untuk mendapatkannya. Tapi kalau rezeki itu kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesuai dengan apa? Ketentuan Allah. Sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak akan luput, tidak akan lari ke tempat lain, tidak akan salah sasaran. Rizki kita akan sampai kepada kita. Karena itu ya Nabi Musa diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa kun katair. Jadilah kamu itu seperti burung al-wahdani yang sendiri. Kenapa burung yang sendiri itu? Ya aku lumin ru'usil asjar. Burung ini apa? Tidak banyak menuntut. Dia cukup makan daripada apa? Yang ada di ujung-ujung daripada apa? Pohon-pohonan. Makan, ya nyucuk, ya kebutuhannya dia. Terbang sudah jalan-jalan. Kemudian dia apa? Kemudian ketika haus langsung ngambil air yang ada di sekitarnya, air tawar diminum. Tidak menuntut banyak hal. Artinya apa? Jadilah kamu hamba yang apa? Tawakal kepada Allah, jangan menuntut banyak. Makan yang seadanya, apa yang sudah datang rezeki kepada kamu, kamu makan, ya kamu minum sesuai dengan rezeki yang sudah didapatkan, yang sesuai yang sudah ditentukan. Selebihnya kamu gunakan untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun katairi al-wahdani, ya ta'kulu minal asyar. Ya, makan seadanya, ya. Kemudian apa? Burung yang sendiri itu apa? Ini mengajarkan juga kepada Nabi Musa, kalau kamu dalam keadaan sumpek dengan manusia, ya seperti burung yang sendiri, jangan kumpul dengan yang lainnya. Artinya apa? Diajari untuk khalwah. Diperintahkan untuk khalwah, menyendiri. Menyendiri daripada apa? Menyendiri daripada untuk bertemu dengan makhluk. Karena memang yang membuat sumpek ini sebetulnya apa? Kumpul dengan makhluk ya. Yang membuat sumpek ini sebetulnya kumpul dengan makhluk. Kenapa? Karena setiap orang ini beda-beda wataknya. Beda loh dengan binatang. Kalau binatang seandainya apa? Seperti kambing, sama semuanya wataknya. Pingin makan rumput, pingin istirahat, pingin jalan-jalan. Biasanya kalau kita contohkan itu kambing, di situ wataknya sama. Karena itu mudah. Biasanya ada kambing itu digembalakan cuma 2 orang padahal ratusan kadang-kadang. Cuma 2 orang, satu di belakang, satu di depan. Wes digiring ke sana mau, digiring ke sini mau, gampang. Tapi kalau manusia repot. Permintaannya macam-macam itu. Makanan aja kalau untuk kambing kasih rumput, wah makan semuanya sudah, royokan sudah. Enggak ada yang nuntut sate ya untuk kambing. Nuntut yang lainnya nasi goreng enggak ada. Tapi kalau apa? Manusia, iki jauh sate, iki jauh soto, iki jauh rawon, iki jauh wake tuntutan nih. Karena itu apa? Kalau kepingin enggak sumpek, ya kalau kepingin enggak sumpek, sebetulnya apa? Jangan banyak kumpul sama manusia sebetulnya. Ya, jangan banyak kumpul. Sing manfaat ae dikumpuli, yang menunjang dia untuk semakin taat kepada Allah, untuk selalu mengingatkan dia untuk beribadah kepada Allah. Kalau itu jangan ditinggalkan. Berteman dengan seperti itu. Kalau tidak ada manfaatnya, malah madarat, udah tinggalkan. Enggak enak. Banyak teman, ya banyak
banyak kumpulan itu sebetulnya bikin sumpek. Engkau ngomong titik salah paham ya. Engkau ribut. Akhirnya ya ndak iso turu mikir. Di situ manusia. Karena dikatakan ad-duhur qasmud duhur. Orang yang terkenal itu bisa memayahkan punggungnya, kesel. Harus nuruti manusia itu kesel. Karena itu ya ini diajari Nabi Musa untuk apa? Untuk khalwa. Jangan banyak kumpul dengan manusia. Ya, karena itu sampai ada perkataan man aradal ham wal gham, barang siapa yang ingin sumpek, ya, ingin galau, ya. Al-kabir, sumpek yang berat, ya. Katanya apa? Fal yaga linnasi sultan aw wazir. Man aradal ham wal ghamil kabir fal yaga linnas sultan aw wazir. Ini perkataan Arab, katanya apa? Orang Arab mengatakan kalau kamu ingin mendapatkan sumpek yang berat, maka jadilah untuk manusia sultan atau wazir, jadilah pemimpin mereka. Sumpek kan jadi pemimpin. Nanti kira yang jadi pemimpin itu enak dah. Oh, mobilnya enak, rumahnya enak. Sumpek tak iku. Banyak yang menuntut, banyak yang komplain, banyak yang ini. Sumpek mereka ketok ya tenang ya. Ketok ya tenang. Karena itu kalau sudah kumpul dengan manusia pasti banyak sumpeknya. Karena itu Nabi Musa diajari apa? Jadilah seperti burung yang wahdani sendiri. Artinya apa? Khalwa. Jangan banyak kumpul dengan manusia. Kalau Nabi Musa diperintahkan untuk memang dakwah. Tapi kadang-kadang pas sumpek ya menyendiri. Itu juga ya orang-orang wali, para aulia itu bahkan mereka ada yang khalwa sampai tahunan. Ya, selain dia bisa melakukan ibadah dengan tenang, dengan nikmat, tidak ada yang mengganggu. Ya, selain itu dia tidak banyak urusan sama orang. Nah, karena itu ini Nabi Musa diajari untuk jadi seperti burung yang sendiri, yang mana dia makan daripada ujung-ujung daripada pohon, kemudian minum daripada air yang tawar. Nah, karena itu ada satu cerita itu Malik bin Dinar itu kan terkenal sufi dia. Sebelumnya dia jadi wazir. Jadi pemimpin dia sebetulnya. Pemimpin dia Malik bin Dinar ini. Tapi satu saat dia ini udah kalau makanan yang dia inginkan pasti ada bermacam-macam kenikmatan makanan. Tempat tinggalnya ya jelas paling nikmat. Bagaimana permadaninya, bagaimana tempat istirahatnya, pasti nikmat kalau dari segi zahir. Wah, nikmat ini Malik bin Dinar. Tapi Malik bin Dinar satu saat dia tidak nafsu makan, nggak bisa tidur. Sampai dia bingung apa yang membuat dia sumpek. Akhirnya dia duduk di teras gitu. Duduk di terasnya. Kemudian di situ ketika dia duduk di terasnya melihat ada orang di depan daripada pagar daripada istana, melihat ada orang ya pakainya biasa, kemudian bawa bekalnya roti gitu. Kemudian nyender di pagernya atau di temboknya daripada istana. Kemudian dilihat sama Malik bin Dinar tadi, buka makanannya, makan ternyata roti kering ini makan. Nikmat makannya. Wah, dengan lahapnya dia makan. Setelah makan udah ya minum, dia setelah minum tidur sampai ngorok-ngorok. Nikmat didelok lu. Ini makannya kayak gitu tapi nikmat, tidurnya juga nikmat. Aku yang segala sesuatunya ada kok enggak nikmat. Heran dia. Akhirnya manggil anak buahnya. Panggil, tunggu kamu di depan orang tadi itu yang tidur tadi itu, jangan dibanguni sampai dia bangun, perintahkan untuk menghadap kepada aku. Udah. Setelah bangun dari tidurnya dipanggil. Datang itu orang. Ya, bawa roti tadi itu, ada sisanya. Kamu tadi tidur di depan tadi di tempat itu. Apa yang kamu makan? Ini roti. Enak rotinya. Enak. Pada roti kering. Dibukaan di roti ini. Ya mungkin ya di kerajaan tidak dimakan roti model seperti itu. Nikmat kamu makan. Nikmat rezeki dari Allah. Nikmat. Terus kamu tidur tadi nikmat ya. Lelap tidur kamu ya. Wah, tidak pernah ada tidur senikmat tadi itu. Enak tidurnya. Akhirnya dia bingung. Kamu yang hanya kamu miliki seperti ini, kamu tidur dengan nikmat, makan dengan nikmat ya? Iya. Dia yang lihat kerajaannya. Aku punya segala sesuatunya seperti ini tapi tidak nikmat. Wah,
berarti ini yang buat aku sumpek. Akhirnya bikin surat langsung mengundurkan diri dari wazir. Dilepas semua kerajaannya dia lepas, akhirnya jadi sufi. Akhirnya dia menjadi orang yang sufi. Nah ini memang kadang-kadang dunia kumpul sama orang itu membuat dia tambah sumpek sebetulnya. Karena itu dikatakan oleh Allah mengatakan kepada Nabi Musa, kun katairil wahdani ya'kulu min ru'usil asyar wa yashrabu minal ma'il garah. Nah, karena itu orang yang sudah dekat dengan Allah disitulah akan mendapatkan ketenangan. Ya, ketenangan itu bukan didapatkan dengan musik. Jangan anggap orang yang pakai musik, yang mendengarkan musik jadi tenang, tidak tambah sumpek ya. Ya mungkin saat itu dia menikmati, tapi setelahnya tambah sumpek. Kenapa? Jauh dari Allah nggak mungkin tambah tenang. Nggak mungkin tentram hatinya, tambah bingung. Kalau ingin tenang, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya dengan berzikir kepada Allah itu ketenangan ada. Salat 5 waktu jaga, istiqomah, berjamaah di masjid, berzikir setelah salat, berdoa, di situ ketenangan ada. Sumpek titik tasbihnya diputer toh, ya dibaca istighfar, sholawat, ya. Banyak baca, hilang sumpeknya. Lagi saiki sumpeknya diskotik, kita tambah sumpek. Sumpek tambah ya yang warung ngrasani kono ngrasani kene, cerita politik tambah sumpek. Karena itu kalau pengin hilang sumpeknya, ya tambah dekat dengan Allah. Jangan jauh-jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah akan memberikan ketenangan. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, menceritakan itu burung tadi itu, fa idza jannahul lail. Maka jika datang itu malam hari, sudah mulai gelap, itu burung awa ila kahfin minal kuhuf. Maka burung tadi itu bermalam di di gua-gua. Kenapa? Karena isti'nasan bi. Karena burung tadi itu merasa senang bersama aku. Burung tadi itu makhluk Allah itu semuanya berzikir kepada Allah. Bahkan benda padat ini dikatakan berzikir kepada Allah. Kita aja enggak mendengarkannya. Tumbuh-tumbuhan itu berzikir kepada Allah. Ya burung-burung tadi itu katanya, kalau sudah malam hari langsung enggak keluar, sudah malam udah masuk di gua, enggak keluar sudah. Duduk di gua, kemudian dia menikmati bersama Allah, berzikir kepada Allah. Istihasan mimman asani, dan dia merasa sumpek daripada orang-orang yang maksiat kepada Allah. Kenapa? Malam hari biasanya keluar itu orang-orang yang maksiat. Orang-orang yang minum minuman keras, orang-orang yang seandainya ya berbuat dosa, di situ saat malam hari itu mereka keluar. Artinya kita juga sama. Kalau di malam hari ya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga anjuran untuk bangun di malam hari untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita malah jauh kepada Allah. Karena itu sampai Allah mengatakan auhallahu ila Daud. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, hei Daud, kadzaba manidda'a, dusta, bohong orang yang mengaku mahabbati, cinta kepada aku, fa idza jannahul lail nama'ani. Ketika sudah mulai malam hari, ketika dalam keadaan gelap, ketika dalam keadaan sendiri, ditinggal tidur daripada aku. Jadi ini cinta sampai aku. Seharusnya orang yang cinta itu akan senang menyendiri dengan orang yang dicintainya. Delon wong sing cinta ambek bojone, kadang-kadang pas lagi jauh. Mungkin dia musafir, bengi ndolek tempat sing sepi, telepon sak jam-jaman kadang-kadang. Kadang-kadang sing diomongno ndak ono sing penting, tapi guyu kok ya cerita kadang-kadang cerita-cerita yang ndak ya manfaat, ya dikatakan manfaat ya ndak. Tapi kenapa? Senang dia mendengarkan suara daripada orang yang dicintainya. Begitu juga seandainya orang ketika malam hari, kalau dia mengaku cinta kepada Allah, harusnya dia bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah, untuk istighfar kepada Allah, untuk meminta daripada apapun yang dia butuhkan. Allah itu ya selalu setiap malamnya itu mengajak ya untuk orang-orang yang butuh untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan apapun daripada segala permintaannya.
Sampai dikatakan apa? Idza qala malikun minal muluk, sampai dimisalkan seandainya ada raja daripada para raja. Ada seorang raja mengatakan man lahu hajah, siapa yang butuh sesuatu falyatini akhirul lail, maka datang kepada aku di tengah malam. Sa'aqdi lahu jami'a hajati, maka semua kebutuhannya aku akan penuhi. Kira-kira be ono raja koyo ngono. Sapa sing butuh ambek aku teko di tengah wengi, datang di tengah malam, apapun kebutuhannya aku akan berikan kepada dia. Kira-kira wake gak sing teko? Banyak yang datang. Waduh, antri malam hari seperti siang hari itu. Maka apa, semua manusia akan datang kepada dia walaupun waktunya tengah malam, waktunya tidur. Kenapa? Karena urusannya apa? Urusan kebutuhan dia. Loh, Allah ini setiap malamnya yang memberikan, yang maha memberi, bukan manusia loh. Kalau manusia mungkin dusta, ternyata malam hari dijanjikan ternyata ditutup, mungkin aja. Tapi kalau Allah sudah pasti benar. Allah itu setiap malamnya loh memanggil-manggil kepada apa? Kepada manusia. Dalam hadisnya apa? Nabi SAW apa? Bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah itu mendekat dengan hambanya setiap malamnya sampai turun ke langit dunia. Artinya bukan turun seperti makhluk, tapi apa? Dekat dengan hambanya. Hina yabqa sulusal lail, sampai tersisa sepertiga malam. Sepertiga malam akhir. Fayaqulu, maka Allah apa berkata saat itu? Man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang minta sama aku akan ijabahi, aku akan kabulkan daripada permintaannya. Man yas'aluni, siapa yang minta sama aku, fa'utiyahu, aku akan memberikan kepada dia. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang minta ampun kepada aku akan ampuni. Setiap malam ini Allah. Setiap malam Allah ini mengatakan, ya, setiap malamnya memanggil-manggil daripada hambanya. Siapa yang mau minta, siapa yang minta hajatnya dikabulkan, siapa yang minta ampun akan semuanya diberikan. Minta ampun diampuni daripada segala dosanya. Ditinggal tidur, lebih percaya dengan makhluk daripada percaya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bangun di malam hari. Ya, bahkan apa? Enggak mungkin akan diangkat seorang wali kecuali di tengah malam. Wah, bendino turu ngaku wali, enggak mungkin. Sampai dikatakan apa? Man jumi al khair kulluhu fil lail. Dikumpulkan segala kebaikan itu di malam hari. Wa ma'uqidat liwaliyin wilayah illa billail. Tidak diangkat seorang wali menjadi wali kecuali apa? Di malam hari. Menjadi kekasih Allah tapi tak turut tok, tidak mungkin. Karena itu apa? Bangun di malam hari, ya, untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Kita sebagian orang soleh menganjurkan alaika bisahar. Sepatutnya bagi kamu itu bangun malam. Wa in lam yakun bi ibadah, walaupun bukan ibadah saatnya. Tangi tok. Mane turu maning. Kalau bisa bangun. Ya, paksa. Fal murad al istighath fa in istata'ta an la takuna akhiral lail illa mustayqidan faf'al. Paksa diri kamu untuk bangun tengah malam. Kadang-kadang Allah itu sengaja kita mendapatkan apa perhatian dari Allah tengah malam, kita ini tahu-tahu bangun. Itu justru hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu jangan dibuat tidur langsung. Kadang-kadang tangi ngombe turu maning, tangi mlebu jeding turu maning. Paling ndak minta sama Allah walaupun kamu ndak salat. Apalagi kalau bisa mengambil air wudu, salat 2 rakaat. Itu lebih baik. Kalau ndak minta sama Allah, istighfar sama Allah. Di saat itu apa? Mungkin saat istijabatul doa. Jangan disia-siakan. Minta sama Allah. Allah Maha memberi daripada pemberiannya. Apapun yang diminta oleh setiap hamba, Allah akan memberikan kepadanya. Apalagi ketika apa? Di malam hari. Nah, itu sampai dikatakan ada orang ya datang kepada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang menginap di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal untuk meminta hadis. Orang dulu itu kalau mau minta hadis datang ya ke rumahnya. Kita alhamdulillah sekarang tidak perlu datang ke rumahnya orang. Wis buku kitab hadis susah ke, tapi tidak usah moco masalahnya.
maktabah sak ngono gedene ya tuku iso, tapi kadang-kadang yang mau belajar tak mau kadang-kadang. Nah, ini kalau orang dulu itu cari hadis daripada Nabi, hadisnya Nabi loh. Bayangkan ini Nabi yang berkata. Nah, kalau sekarang seandainya seorang wali, orang soleh mengatakan sesuatu, oh jadi ini, wah kita perhatian, sampai kita datang ke rumahnya orang, apa katanya? Yang dikatakan oleh si fulan itu, kita perhatian, ini hadisnya Nabi. Kadang-kadang kita tinggal tidur, kadang-kadang kita tinggal mendengarkan yang lebih mendengarkan yang lainnya, lebih mengindahkan daripada sabda daripada Nabi. Mudah, padahal sekarang ini tidak perlu kemana-mana, kita tinggal buka kitab, kita pelajari, kita hadir di majelis, kita dengarkan hadisnya Nabi dibacakan, seakan-akan Nabi berbicara kepada kita. Ngono dienteng no kadang-kadang. Ini ada seorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk meminta hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini sebelum berikan, karena tengah malam datangnya, maksudnya besok akan dikasih. Akhirnya apa? Tempat tidurnya dipersiapkan, kemudian dikasih air, ya, dikasih air dan tempat untuk sholat, ya sajadahnya, ya semuanya kebutuhannya. Udah, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal untuk tahajudnya dia. Pagi hari subuh, waktu subuh, Imam Ahmad melihat, loh, airnya kok si ono? Airnya ternyata tidak digunakan, ternyata sajadahnya masih terlipat seperti semula. Akhirnya ditanya sama Imam Ahmad, kamu datang ke sini untuk apa? Aku mau minta hadis. Aku ingin mendengarkan riwayat hadis daripada Nabi yang sampai kepada kamu. Katanya Imam Ahmad, kaifa u'allimuka? Bagaimana aku akan mengajarkan kepada kamu al-hadis, hadisnya Nabi? Walaysa laka tahajud bilail, sedangkan kamu tidak bangun tahajud di malam hari. Idhab ilaiha lisabilik. Wes kamu berangkat, keluar kamu. Kamu tidak pantas untuk mendapatkan hadisnya Nabi daripada aku. Orang dulu tahajud itu seakan kewajiban, seakan-akan menjadi kewajiban. Karena itu dikatakan Al-Habib Abdullah bin Umar Asy'atiri. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy'atiri ini kalau melihat muridnya ya tidur sampai terbit fajar. Berarti tidak bangun malam hari kan? Tidur sampai terbit fajar, sampai subuh. Akhirnya apa? Setiap kali melihat ada orang, karena keliling ya, Abdullah bin Umar Asy'atiri itu keliling ke murid-muridnya, dilihat ada yang bangun waktu subuh, dibangunkan, kemudian diperintahkan untuk membersihkan telinganya, basuh telinga kamu. Kenapa kok diperintahkan untuk basuh telinganya? Karena apa? Karena ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, yaitu Nabi SAW bersabda, Dukira inda Nabi SAW rajulun. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan Dukira disebutkan inda Nabi SAW rajulun, yaitu seorang lelaki, diceritakan kepada Nabi, ada seorang lelaki nama lailatan hatta asbah, yaitu tidur di malam hari sampai subuh. Akhirnya Nabi mengatakan daka rajulun bala syaitan fi udunaihi. Ada riwayat fi udunih, itu adalah lelaki yang setan sudah kencing di telinganya, sehingga dia tidak bangun kecuali waktu terbit fajar, sampai dikencingi oleh setan. Ya, orang-orang yang tidak bangun di malam berarti wakil yang dikencingi oleh setan ya. Wakil bendino ndak makane pesinggal be kupinge ya. Dia dikencingi sama setan. Itu Nabi mengatakan dakarojulun bala syaitanu fi udhunih. Itu adalah seorang lelaki yang dia dikencingi oleh setan di telinganya. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy'atiri memerintahkan murid-muridnya setiap kali tidur sampai subuh bangunnya, maka diperintahkan untuk membersihkan telinganya. Ya bisa jadi beneran setan itu kencing. Ya, kencingnya setan kan tidak kelihatan. Karena itu ada seorang yang majdub. Orang majdub ini. Orang ini majdub, wali min auliyaillah, tapi majdub. Kelakuannya itu seperti orang ya kurang waras, tapi dia seorang wali. Satu saat ada orang yang tidur sampai adzan subuh datangi. Akhirnya buka celananya, dikencingi telinganya. Dikencingi ya. Ketika dikencingi ya, akhirnya dia bangun. Lu kenapa kamu kencingi? Ayyuma ahsan. Mana yang lebih baik? Kencingnya aku atau kencingnya setan? Ya lebih baik kencingku, jadi dia.
Daripada kamu dikencingi setan, lebih baik aku yang kencingi kamu ya. Nah, ini kalau ada masjid ini kencingi semuanya saya. Saat Tegalarum ya. Tangine subuh kabeh. Nah, karena itu apa? Nah, ini harus ada. Ya memang sulit kadang kalau udah dibiasakan sulit. Tapi kalau sudah terbiasa malah bangun dengan sendirinya, ndak usah jam beker tangi. Kadang-kadang secapek apapun tetap bangun kalau sudah menjadi kebiasaan. Dan seperti apakah ada yang kurang kalau ketiduran? Kalau saya ketiduran ndak bangun dia kakak ada sesuatu yang kurang. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan. Ya udah wong ngerokok lho. Wis lali ndak ngerokok, oh sing kurang yo. Kok mbahlul ya? Kok bodoh kadang-kadang ndak ngerokok. Ya, itu orang seperti itu. Kalau sudah menjadi kebiasaan, dia akan terbiasa nantinya. Banyak sebetulnya fadilah-fadilah dan amal-amal daripada orang-orang yang soleh. Dia tidak pernah meninggalkan untuk untuk bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya dipaksakan untuk tidur di awal malam. Ya ono caranya sebetulnya. Untuk bangun malam itu ada caranya. Di antaranya tidur qailula. Tidur qailula itu ulama yang mengatakan tidur sebelum zuhur, atau ada yang mengatakan setelah zuhur istirahat. Ya 1 jam atau tidak sampai 1 jam istirahat. Kemudian ketika malam hari ojo kenyang-kenyang, jangan terlalu kenyang. Makanya jangan terlalu kenyang di malam hari. Kemudian meninggalkan maksiat. Di malam hari itu, di hari itu tidak melakukan maksiat. Maka akan mudah bagi dia untuk Untuk bangun malam. Ya, ada usaha untuk supaya terbiasa. Banyak faedahnya. Kalau mau diceritakan faedahnya daripada bangun malam, banyak. Di antaranya bagus untuk kesehatan. Orang yang sering bangun malam jarang kena penyakit-penyakit aneh-aneh. Kalau selalu bangun malam jarang kena penyakit aneh-aneh. Tapi bangun tuh ndelok sepak bola lo ya. Bangun ini untuk ibadah, untuk berzikir ya. Walaupun akhir malam. Ya, pertama mungkin 2 rakaat. Jangan langsung ngageti ngono, langsung semalam suntuk ndak tidur. Akhirnya prai setahun ndak tangi. Bodoh mikoro. Nah, karena itu ini harus dibiasakan supaya Supaya terbiasa ya.